Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kalau semut di seberang lautan apa? Kelihatan. Jadi kalau kejelekan orang digede-gedein tahu, tapi kejelekan diri sendiri, wah. Nah, makanya itulah pentingnya saling mengingatkan. Dan saat kita mengingatkan, kita sudah beribadah, kita niatkan karena Allah, dan saat kita diingatkan, kita tuh harusnya itu tuh bersyukur karena apa yang orang lain tahu. Sekarang kejelekan misalnya, orang lain mengingatkan kita, atau orang lain misalnya membicarakan kejelekan kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ternyata masih banyak kejelekan kita yang belum dia tahu. Nah, misalnya ada nih orang yang membicarakan kejelekan kita, disebarkan. Kita tuh harusnya bersyukur. Ternyata masih banyak, masih beribu-ribu kejelekan kita yang dia belum tahu. Kejelekan kita semua nih dari bangun tidur sampai tidur lagi diruntut semua kejelekan, dosa. Nah, kita tahu sendiri dan Allah yang lebih tahu, tapi orang lain tidak tahu semua, paling tahu sebagian. Nah, yang itu dibesar-besarkan. Dan itu yang dosa dia siapa? Dia. Kita mah jangan balas mengomongkan dia, nanti kita ikut dosa. Nah, kalau dia ngomongin kita diam, artinya kita nggak ngebales, wah itu mah pahala dia otomatis pindah. Kita makan bu, sholat, puasa belum tentu diterima ya. Kita sholat, puasa, doa, zikir dan lain sebagainya belum tentu diterima. Kenapa belum tentu diterima? Ikhlasnya duka kemana? Duka ikhlas duka henteu, duka aya kesombongan duka henteu, duka ria duka henteu. Ria teh naon hoyong ciri ku orang ya. Ieu teh karena Allah atau karena isin ku batur gitu kan. Nah, belum tentu diterima semua ibadah kita, tapi insya Allah saat kita didolimi, janji Allah orang yang dolim akan pindah pahalanya kepada orang yang didolimi. Kalau dia gak punya pahala gimana? Maka dosa kita yang ditarik ke orang yang dolim itu. Dan termasuk kedoliman adalah membicarakan orang, termasuk kedoliman. Kemudian misalnya memakai barang orang tanpa izin, dan banyak kedoliman yang lain, temayar hutang yang kada bisa air temayar hutang. Misalnya gara-gara hutangnya 2.000, wah jadi hilap, itu mah bahaya kan, bahaya pisan hutang 2.000 terus hilap, aduh itu dibayar. Kecuali pun ridho nya nu eta nu diutangan eta mah aman. Tapi kalau sampai garido, aduh eta mah. Soalnya Rasulullah bersabda apa? Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Coba bayangkan perang di jalan Allah, kemudian mati disebut syahid, dan syahid itu jaminannya masuk surga. Orang yang masuk surga artinya harus dihapus semua dosa-dosanya. Dosa-dosanya orang yang mati syahid dihapus, tapi hutang mah kegelaan. Nah, makanya di saat misalnya orang tua kita meninggal, makanya kita kan suka bilang, coba siapa yang memiliki hutang tolong disampaikan ke ahli warisnya. Karena jangan sampai orang terhalang masuk surga gara-gara hutang, jangan sampai. Hutang 2.000 ya. Sekarang orang terhalang masuk surga gara-gara hutang, terus diadili di hari kiamat. Nanti gak ada uang di hari kiamat, gak ada emas, gak ada harta di hari kiamat. Yang ada apa? Pahala dan dosa. Artinya hutang yang 2.000 itu bisa ngabisin pahala kita. Bisa ngabisin pahala kita. Nah, begitu. Jadi kita harus senantiasa berhati-hati dengan hutang. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi